Halo, apa kabar? Kembali lagi di channel YouTube aku, Febriatnaatmaja. Sebelum kita masuk ke video hari ini, jangan lupa untuk subscribe channel ini agar aku bisa terus membuat video-video yang bermanfaat untuk kalian semua. Seharian kemarin hujan terus nih dari pagi, bikin aku pengen masak yang anget-anget supaya lebih semangat buat ngejalanin hari. Akhirnya aku kepikiran untuk bikin wedang ronde. Ronde yang kenyal dengan isian kacang yang manis disiram kuah gula merah jahe yang anget, pas banget ya bikin semangat buat ngejalanin hari. Akhirnya aku putuskan deh buat bikin wedang ronde. Berikut resep dan cara pembuatannya. Bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat adonan rondenya, aku memakai 200 gram tepung beras ketan, kemudian dicampur dengan 50 gram tepung beras, dan ada 200 ml air putih yang nanti akan kita panaskan dulu. Untuk bahan isiannya, aku menggunakan 70 gram campuran kacang tanah dan kacang mede yang sudah disangrai. Kalau kalian ada kacang tanah aja nggak apa-apa. Kemudian ada 1,5 sendok makan gula pasir. Lanjut ke bahan kuah jahenya, aku menggunakan kurang lebih 490 gram jahe. Kemudian ada kurang lebih 200 gram gula merah. Ini tingkat manisnya kalian sesuaikan dengan selera masing-masing. Aku juga pakai nanti 1/4 sendok teh vanila. Dan juga ada 2 batang daun pandan yang aku potong jadi 4 bagian seperti ini. Langkah pertama, haluskan dulu kacang untuk isian rondenya. Aku gunakan blender aja, dicampur dengan gula seperti ini. Kemudian di blender sebentar sampai teksturnya halus. Ini waktu blendernya kurang lebih cuma 10 detik sampai dapat tekstur yang halus kayak gini. Kalau kalian mau pakai ulekan atau kalian hancurkan manual juga bisa. Berikutnya aku panaskan 200 ml air yang tadi udah disiapin. Karena untuk mengadon ronde harus menggunakan air panas atau air mendidih ya. Nah ini air panasnya aku ambil kurang lebih 2 sendok makan untuk isian kacangnya agar kacangnya gampang dibentuk. Kacang yang sudah dicampur dengan air panas diaduk-aduk aja kayak gini sampai semuanya menyatu. Setelah menyatu bisa kita diamkan dulu di lemari es sebelum nanti kita bulat-bulat agar lebih mudah mengisi rondenya. Sekarang kita buat adonan rondenya. Aku campurkan semua tepung beras ketan dan juga tepung beras, tabur sedikit garam supaya ada rasa nanti di adonan rondenya. Diaduk rata pakai spatula kayak gini. Karena aku mau membuat 2 warna, hijau dan putih, jadi adonan tepungnya aku bagi 2 sama rata menggunakan timbangan. Kemudian untuk warna hijau, aku gunakan air jus daun pandan asli dicampur dengan sedikit pasta pandan untuk menciptakan warna hijau yang lebih terang. Pertama, kita buat adonan yang warna putih dulu. Siram air panas sedikit demi sedikit ke dalam adonan tepung, kemudian diaduk-aduk rata seperti ini. Hati-hati karena masih panas, jadi aku menggunakan spatula dulu. Airnya disiram sedikit demi sedikit untuk mencapai tekstur yang kita inginkan. Ini aku pindahkan ke wadah yang lebih besar, kemudian setelah hangat diulен dengan tangan sampai adonannya itu benar-benar menyatu semua dan juga bisa untuk dibentuk. Tanda adonan yang sudah bisa dibentuk itu menjadi playable seperti ini. Kalau kalian pernah main atau megang Play-Doh, kurang lebih teksturnya seperti itu. Jadi gampang untuk dibentuk seperti ini ya, dibulatkan dan juga dipipihkan, tidak membuat adonannya menjadi retak ataupun hancur. Berarti adonannya sudah siap. Sekarang buat adonan yang warna hijau, prosesnya sama aja dengan yang warna putih. Air pandan yang sudah aku panaskan, aku siram ke adonan tepungnya, diaduk-aduk sampai rata untuk mencapai tekstur yang kita inginkan. Penting banget ya untuk menuangkan airnya sedikit demi sedikit supaya nggak kebanyakan. Nah, adonannya dibentuk lagi sampai playable seperti adonan putih tadi. Ini kurang sedikit, jadi aku tambahkan lagi air panasnya. Kemudian dibentuk lagi sampai benar-benar bisa untuk dibulat-bulat dan dipipihkan.
Kacang yang tadi udah kita simpen di lemari es, sekarang bisa kita bentuk bulat-bulat seperti ini. Kalau mau ukurannya sama rata, kalian boleh menggunakan timbangan ya. Besar dan beratnya kacang sesuai dengan selera kalian aja, mau seberapa besar nanti bentuk rondenya. Setelah semua kacangnya berhasil dibentuk, sekarang kita buat rondenya. Ini adonan putih yang tadi udah kita buat, dibulat-bulatkan sesuai selera bentuknya. Kalau kalian mau sama rata, kalian boleh timbang beratnya, ditekan-tekan sampai lebar seperti ini. Setelah itu baru kita masukkan isian kacang tanahnya. Dibulatkan menggunakan tangan sampai halus seperti ini. Jangan lupa untuk cuci tangan sampai bersih ya. Sebelum ini aku sudah cuci tangan menggunakan sabun. Lanjutkan proses yang sama sampai semua adonannya habis. Adonan putihnya sudah selesai dibentuk semua, aku juga dapat bentuk yang kecil-kecil tanpa isian. Sekarang kita lanjut untuk mengisi adonan warna hijau. Lakukan hal yang sama dengan membentuk adonan warna putih ya. Lakukan sampai semua adonan habis. Tips untuk kalian, kalau sudah mulai sulit membentuk adonan karena banyaknya tepung kering yang menempel di tangan, kalian bisa stop dan cuci tangan dulu sampai bersih, kemudian oles tangan dengan sedikit minyak dan lanjutkan untuk membentuk adonan kembali. Je cherche un homme, un Pierre au Paul, un Jacques au Tom. Setelah semua adonan selesai, sekarang kita siap untuk merebus rondenya. Siapkan air di dalam panci, takarannya sampai benar-benar merendam rondenya. Ini biarkan airnya mendidih. Setelah mendidih dan muncul buih-buih, baru kita masukkan rondenya satu persatu. Dari seluruh adonan ronde yang aku dapat, aku bagi dua merebusnya supaya nggak menempel satu sama lain. Masak rondenya sampai semua mengapung seperti ini. Kalau sudah mengapung ke permukaan, tandanya ronde sudah matang. Kalau kalian menggunakan takaran dan cara seperti yang aku buat di video ini, maka kalian akan mendapatkan hasil ronde seperti ini yang tidak akan hancur ketika direbus. Kalau warna rondenya sudah semakin terang, itu tandanya rondenya sudah matang dan siap untuk diangkat. Kemudian aku lanjutkan merebus kloter 2 sampai semuanya habis. Step terakhir kita buat air, gula, dan juga jahenya. Kita buat terakhir supaya masih anget ketika disiramkan nanti ke rondenya. Ini opsional, kalian boleh panggang dulu jahenya seperti ini untuk mendapatkan aroma jahe panggang. Tapi kalau kalian nggak gunakan cara memanggang ini juga nggak masalah, langsung aja digeprek jahenya ya. Setelah mengeluarkan aroma jahe bakar, jahenya langsung aja diangkat, kemudian digeprek seperti ini.
Seberapa pedas kuah jahenya bisa kalian sesuaikan dengan selera masing-masing. Jadi kalau kurang silahkan tambah lagi jahenya. Kemudian rebus kurang lebih sebanyak 300 ml air, masukkan daun pandan dan juga gula merahnya. Kemudian jahenya juga masuk. Ini direbus sampai semuanya benar-benar mendidih. Untuk menyeimbangkan rasa manis, aku tambahkan sedikit garam sejumput aja. Ini sesuai selera. Aku juga tadi udah tambahin sedikit vanilla essence buat menciptakan aroma vanilla supaya lebih kaya lagi rasa kuah jahenya. Setelah semua mendidih dan gulanya larut, bisa dimatikan dan kita angkat. Kemudian angkat jahe dan juga daun pandan yang ada di kuahnya supaya lebih bersih, baru kemudian kita saring. Wedang rondenya udah siap nih, kita tata rondenya, yang besar ada isian juga yang kecil, kemudian siram kuah jahe gula merah yang masih panas kayak gini. Udah jadi deh, wedang rondenya siap untuk dinikmati. Rondenya punya tekstur yang kenyal dan juga lembut seperti mochi. Kemudian isian kacang tanah dan kacang medenya punya rasa yang gurih dan juga manis, bikin rasa rondenya makin nikmat. Ditambah dengan kuah gula merah yang manis dan juga pedas anget dari jahe, bikin kita lebih semangat buat ngejalanin hari. Makanan ini enak banget buat dinikmatin kala hujan, dan juga bikin kita lebih semangat buat memulai aktivitas. Ronde yang kecil-kecilnya empuk banget, lembut banget, nggak perlu tenaga buat ngunyahnya. Bikin ronde ternyata segampang ini ya. Terima kasih sudah menonton video hari ini, sampai jumpa di video berikutnya.